Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz Zul? Alhamdulillah sehat saja. Gimana Alhamdulillah. antum? Sehat. Ya, malam ini kita berdua aja nih Ustaz. Iya. Tim inti acara nih. Karena Salma sedang di perjalanan pulang. Tapi ala kulli hal, teman-teman semoga tetap semangat juga malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas curahan nikmat dan karunia-Nya malam ini di malam yang ke-16 Ramadan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhadir di majelis ilmu ini untuk sama-sama menimba ilmu seputar akad-akad syar'iyah berkaitan dengan muamalat khususnya agar kita terselamatkan dari transaksi-transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan pula bagi Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seluruh umat Rasulullah SAW hingga akhir zaman nanti. Amin. Allahumma amin. Taib, sambil menunggu yang lain, seperti biasa kita murojaah singkat materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi materi kemarin kita bahas tentang akad musyarakah mutanakisah dan musyarakah muntahiyah bitamlik. Yang pertama musyarakah mutanakisah, ya secara bahasa saja kita sudah bisa ketahui gambaran umumnya. Musyarakah itu akad kemitraan atau patungan modal, ya akad patungan modal atau patungan usaha seperti itu, di mana para pihak menyertakan modalnya dalam suatu proyek, ya baik itu pengadaan barang ataupun proyek usaha seperti itu. Musyarakah mutanakisah artinya berkurang secara bertahap, ya. Jadi musyarakah yang kemudian salah satu syarik, salah satu pihak itu porsinya, hissahnya itu berkurang secara bertahap, kemudian berpindah porsinya itu kepada pihak yang lain. Akhirnya pihak yang lain itu menjadi pemilik penuh dari aset musyarakah tadi yang awalnya dimiliki bersama. Nah, itu kuncinya musyarakah mutanakisah itu pemindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain, dari satu syarik ke syarik yang lain itu hissahnya dimiliki secara bertahap. Nah, adapun yang kedua musyarakah muntahiyah bitamlik, secara bahasa yang musyarakah tadi akad kemitraan penyertaan modal yang mana muntahiyah bitamlik, yang diakhiri atau berakhir dengan kepemilikan. Ya, ini maksudnya akad syirkah yang berakhir dengan kepemilikan yaitu sekali transaksi. Kalau tadi musyarakah mutanakisah, pemindahan kepemilikan atau hissah itu saham dari aset musyarakah tadi dipindahkan secara bertahap. Nah, di dalam akad musyarakah muntahiyah bitamlik itu sekaligus, ya. Jadi hanya sekali syirkah di awal. Nah, kemudian setelah akad syirkah tadi bersamaan dengan wa'ad untuk pemindahan kepemilikan baik itu hibah ataupun jual beli. Nah, kemudian transaksi berikutnya langsung jual beli secara sekaligus seperti itu. Ya, kemarin detailnya sudah dijelaskan juga oleh Ustaz Zul tentang dibaginya kepada unit-unit itu hissah. Kita jelaskan malam ini di Murojaah ini secara singkatnya saja. Baik, insya Allah malam ini kita akan bahas akad hibah. Malam ini kita akan bahas akad hibah dan yang terkait dengannya yaitu akad
hadiah. Oke. Akad hibah dan akad hadiah. Pengertian hibah secara bahasa berarti pemberian yang tidak didahului permintaan hak, padanya terdapat manfaat untuk yang menerima. Dari makna ini melingkupi benda dan selainnya. Nah, ini dikutip dari Fiqhul Manhaji ala Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, secara bahasa saja sudah terlihat gambarannya bahwa pemberian yang tidak didahului oleh permintaan hak. Jadi memang tidak ada tuntutan hak di situ, sukarela, kemudian padanya terdapat manfaat untuk yang menerima. Nah, dari makna ini melingkupi benda dan selainnya. Ya, jadi kalau bukan ain ya berarti manfaat juga termasuk seperti itu. Kemudian istilah syar'inya hibah itu aqdun yufidu tamlikul ain bila iwat halul hayah tatawuan. Akad pemindahan kepemilikan benda tanpa imbalan. Pemindahan kepemilikan benda tanpa imbalan semasa hidup secara sukarela. Nah, semasa hidup secara sukarela. Nah, semasa hidup ini khususnya sudah mengeluarkan definisi hibah ini dari wasiat. Ya, karena wasiat itu diimplementasikannya adalah setelah wafat. Jadi memang semasa hidup orangnya menyatakan nanti kalau saya sudah wafat begini dengan harta saya. Nah, maka itu implementasinya setelah wafat. Nah, jadi pemindahan kepemilikan itu setelah wafat. Saat dia hidup, saat dia bilang itu nanti wasiat saya kalau saya telah wafat, harta ini untuk si fulan misalnya yang bukan dari ahli warisnya. Itu belum berlaku seperti itu karena dia masih hidup. Namanya juga wasiat, itu baru diimplementasikan setelah wafat seperti itu. Oke, itu definisi syar'inya juga diambil dari kitab Fiqhul Manhaji ala Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kita lanjutkan landasan Al-Qur'an yang berkaitan dengan kata hibah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira. Fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiyya." Sesungguhnya aku Nabi Zakaria khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka fahabli anugerahilah aku atau berilah aku seorang anak dari sisimu, ya seorang anak yang akan mewarisi aku dan keluarga Yakub, serta jadikanlah dia wahai Tuhanku seorang yang diridhoi. Ya, pada ayat-ayat sebelumnya Nabi Zakaria juga mendeskripsikan dirinya sudah tua, sudah lemah seperti itu. Disebutkan juga keadaannya yang mandul seperti itu, namun di kelanjutan ayatnya tetap Allah berikan kepada beliau yang tidak bosan-bosan berdoa keturunan seperti itu. Nah, doanya syahidnya tadi yang terkait dengan kata hibah, fahabli miladung kawaliya. Fahab, maka berikanlah, anugerahkanlah. Itu secara bahasanya. Masih landasan Al-Quran juga firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah. Wahab lana min ladunka rahmah. Anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Wahab lana dan al-wahab, pemberi. Anugerahkanlah atau berikanlah sama Maha Pemberi. Kemudian ayat lain, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura.
milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan yahabu liman yasha'u inatha, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, wa yahabu, dan dia memberikan liman yasha'u az-zukur, dia memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, kurang lebih artinya memberikan atau menganugerahkan. Kemudian landasan hadis juga ini lebih spesifik. Kalau tadi yang di ayat-ayat Al-Quran secara bahasa iya, secara makna juga, cuma masih terlalu umum seperti itu. Nah, kemudian nih sabda Rasulullah SAW, tahadu tahabu, saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Nah, ini lebih ke konteks yang muamalahnya, yang antara manusia sesama manusia. Jadi Nabi memerintahkan agar saling memberikan sesuatu, agar saling mencintai, seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan hibah ini pula ada larangannya, tapi ada hal yang tercela. Sabda Rasulullah SAW, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaki'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan anjing yang muntah lalu menelan kembali apa yang dimuntahkannya ya ke dalam mulutnya. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang hina seperti itu, yang tidak terpuji, ya, tidak baik. Sesudah seseorang tadinya menghibahkan ya hartanya, kemudian ia mengambilnya lagi, memintanya kembali dari orang yang telah ia hibahkan kepadanya. Nah, maka hendaknya seseorang sebelum melakukan hibah ini, memberikan sesuatu kepada orang lain, ya berusaha seikhlas mungkin ya dari hatinya, dipertimbangkan terlebih dahulu agar tidak menyesal ataupun ingin menarik kembali nantinya. Nah, ada ulama juga yang mengatakan bahwa bukti seseorang itu ikhlas dalam berbuat baik, ya termasuk itu memberikan sesuatu ataupun sedekah, bantuan dan lain sebagainya, itu tatkala seseorang tidak merasa lebih sakit hati tatkala orang yang biasa dia bantu itu berbuat hal yang tidak menyenangkan atasnya. Ya, jadi sama aja gitu. Tatkala kita sudah biasa berbuat baik kepada orang A misalnya, kepada si A. Kemudian ada hal-hal yang dia lakukan itu yang tidak baik gitu. Padahal B juga melakukan hal yang sama ke kita. A dan B ini melakukan hal yang tidak enak terhadap kita. Tapi rasa sakit kita itu lebih besar kepada orang yang si A ini, karena kita pernah berbuat baik dulu atau sering bahkan berbuat baik sama dia. Nah, ini menurut para ulama bukti bahwa kita ada ketidakikhlasan di situ atau kurang ikhlas di situ, di mana tatkala diuji dengan perilaku yang tidak baik, kita ada rasa lebih besar, tidak senangnya atau kecewanya lebih besar terhadap orang yang berbuat baik yang kita telah sering atau pernah berbuat baik kepadanya. Nah, semoga dari sini juga kita berusaha belajar ikhlas, bagaimana agar setelah kita melakukan kebaikan ya udah dilupain gitu. Justru yang perlu kita ingat-ingat adalah dosa dan kesalahan kita. Adapun kebaikan kita yang sudah kita lakukan sebisa mungkin agar kita lupakan. Baik, kita lanjutkan ke materinya. Rukun hibah ya tidak jauh beda dari akad-akad lain. Ada akidain, yaitu wahib, ya orang yang memberikan hibah, kemudian mauhub lahu, orang yang diberikan hibah kepadanya, kemudian mauhub, ya objek hibahnya. Lalu ada sigoh, ijab dan qabul. Nah, menurut mazhab Hanafi, mereka memandang rukun itu hanya sigoh saja.
Karena udah pasti ada dua orang, ada dua pihak, yang ada yang memberikan, ada yang diberikan, kemudian objeknya ada, maka yang menurut mereka perlu ada adalah sigoh saja. Seperti itu. Kita masuk ke detail syarat-syarat dari rukun yang tadi telah kita sebutkan. Kita bahas dulu syarat dari wahib, pemberi hadiah itu. Pemberi adalah orang yang merdeka, bukan budak. Nah, pemberian yang dilakukan oleh seorang budak itu tidak sah karena dia dan semua miliknya adalah milik tuannya. Nah, seperti itu. Kemudian pemberi adalah seorang yang berakal dan tidak sedang dilikuidasi atau hajar istilahnya karena kurang akal atau gila. Kemudian pemberi telah mencapai usia balik. Ya, biasa ini akil balik. Yang nomor 2 akil, ya, berakal, kemudian yang ketiga ini balik. Yang pertama hur, istilah fikihnya merdeka, ya, bukan seorang budak. Kemudian pemberi adalah pemilik sah barang yang dihibahkan atau diberikan. Nah, malik, tidak boleh menghibahkan harta orang lain tanpa izin karena si pemberi tidak memiliki hak kepemilikan pada barang yang bukan miliknya. Ya, ini dasar-dasar saja. Yang pertama tadi hurriyah, kemudian yang kedua akil, yang ketiga balik, dan yang keempat malik, ya, memiliki harta itu secara sempurna atau diizinkan oleh pemiliknya. Kemudian kita lanjutkan ke syarat dari rukun berikutnya, yaitu mauhub lahu, penerima pemberian, penerima hibah. Tidaklah terdapat persyaratan tertentu, ya, bagi pihak yang akan menerima hibah. Nah, sehingga hibah bisa saja diberikan kepada siapapun dengan beberapa pengecualian sebagai berikut. Nah, di antaranya bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya. Nah, karena tadi ini lawannya dari yang kita sebutkan tadi. Ada, kalau di bawah umur ini berarti dia lawannya dari balik. Yang balik itu kan orang yang sudah ya sudah balik, yang sudah kena taklif gitu di dalam Islam, itu dianggap umur yang bisa dikenai tanggung jawab. Nah, sementara yang di bawah umur ini biasanya digunakan istilah sobi, tifel, ataupun mumayyiz, ataupun dunal mumayyiz, yang di bawahnya mumayyiz bahkan. Nah, atau orang yang tidak waras akal pikirannya. Nah, ini yang tidak waras ini biasanya diistilahkan dengan junun, ya, junun. Ini lawannya akil. Ini lawannya akil, orang yang berakal. Maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari mereka. Kita lanjutkan syarat mauhub, ya, barang yang dihibahkan. Syarat mauhub, barang yang dihibahkan. Barangnya jelas, ada pada saat dihibahkan. Ya, jelas dan ada pada saat dihibahkan. Nah, tidak sah menghibahkan barang yang belum ada, seperti itu. Tidak sah menghibahkan barang yang belum ada. Sama seperti jual beli, hal-hal yang goror misalnya yang belum diketemukan itu belum sah untuk dihibahkan. Kemudian yang kedua, barang yang dihibahkan sudah diserah terimakan. Inilah pendapat mayoritas ulama. Nah, maksudnya baru berpindah kepemilikannya itu setelah diserah terimakan. Nah, jadi meskipun jelas barangnya sudah ada, namun belum diserah terimakan juga belum bisa mauhub itu, barang yang dihibahkan itu ditransaksikan gitu oleh pemilik barunya si penerima. Nah, kalau sudah diserah terimakan baru berhak ditransaksikan, udah berpindah kepemilikannya. Yang ketiga, benda yang dihibahkan adalah milik orang yang memberi hibah. Ya, ini terkait dengan syarat sebelumnya. Kemudian tidak boleh menghibahkan milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Syarat ini adalah syarat yang telah disepakati para ulama. Ya, jelas. Oke, kita lanjutkan. Syarat sigoh. Sigoh menurut para ulama fikih ada dua jenis, yaitu sigoh perkataan
lafaz yang dinamakan ijab dan qabul, ya ini yang paling dasar, dan sigoh perbuatan seperti penyerahan tanpa ada ijab dan qabul. Nah, jadi diakomodir juga di sini, dianggap sigoh juga meskipun tanpa ijab dan qabul, yang berupa tindakan saja. Kemudian para ulama fikih sepakat ijab dan qabul dalam hibah itu mu'tabar atau diperhitungkan, dan memang itu yang utama dianggap sah, itu ya ijab dan qabul gitu yang secara jelas. Namun mereka berselisih tentang sigoh perbuatan atau al-mu'atoh dalam dua pendapat. Mu'atoh sudah kita bahas juga di dalam pembahasan jual beli sebelumnya, di mana dua belah pihak melakukan jual beli, keduanya sama sekali tidak menyampaikan ijab, dan pihak lain tidak menyampaikan qabul, atau salah satunya saja ada ijabnya, qabulnya tidak ada. Nah, seperti itu. Baik mu'atoh, ulama-ulama modern menyatakan hal tersebut dibolehkan seperti itu, selama memang jelas transaksi tersebut dinyatakan untuk jual beli. Nah, mayoritas ulama mensyaratkan ada ijab dan qabul dalam hibah, sedangkan mazhab Hanabilah, ya, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, memandang al-mu'atoh tanpa didahului kalimat penyerahan atau penerimaan dalam hibah itu juga sah selama menunjukkan adanya serah terima. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya kurang lebih seperti jual beli, ada ulama yang membolehkan mu'atoh ini tanpa ijab dan qabul. Nyerahin aja gitu, selama jelas itu dipahami sebagai hibah. Kemudian penarikan hibah. Kita bahas tentang penarikan hibah. Dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu li ahadin ayyutiya atiyatan fayarji'a fiha illal walida fima yu'ti waladahu. Tidak halal bagi seseorang yang memberi suatu pemberian lalu menariknya kembali, nah, kecuali orang tua yang telah memberi kepada anaknya. Nah, melalui hadis ini Rasulullah SAW hanya mengecualikan untuk boleh menarik kembali pemberian itu adalah orang tua, seperti itu. Karena ada hadis lain juga, sabda Rasulullah SAW, anta wa maluka li abika, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu milik ayahmu atau orang tuamu, seperti itu. Jadi terkait dengan ini, karena boleh ditarik kembali karena hakikatnya harta itu ya milik ayahnya juga gitu, harta anak itu milik ayahnya juga, berdasarkan hadis Rasulullah yang lain, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu milik ayahmu atau orang tuamu. Oke. Sekarang kita bahas antara hibah, hadiah, dan sedekah. Nah, ini bagaimana menurut ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan sedekah adalah pemberian yang orientasinya adalah akhirat, alias pahala dan ganjaran di akhirat. Itu sedekah, orientasinya akhirat. Sedangkan hadiah adalah pemberian yang tujuannya adalah meraih simpati dan rasa suka pihak yang diberi kepada pihak yang memberi. Nah, jadi untuk menarik perhatian orang yang diberi agar perhatian ke kita yang memberi, seperti itu. Kemudian hibah adalah pemberian yang tujuannya adalah memberi manfaat kepada pihak yang diberi dengan menutup mata apakah akan mendapat pahala di akhirat ataukah tidak, dan apakah akan mendapatkan simpati dari pihak yang diberi atau tidak. Nah, demikian menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seperti itu. Kita lanjutkan dari referensi lain, masih antara hibah, hadiah, dan sedekah. Pemberian murni ada 3 jenis, yaitu hibah, hadiah, dan sedekah tatawu. Sedekah tatawu yang tidak wajib maksudnya. Cara membedakannya adalah pemberian tanpa bayaran. Pemberian tanpa bayaran adalah hibah, ya, tanpa imbalan. Seperti definisi kita di awal tadi, pemberian tanpa imbalan
adalah hibah. Apabila diiringi dengan memindahkan barang yang diberikan dari tempat ke tempat orang yang diberi sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan, maka itu dinamakan hadiah. Nah, ada pemindahan tempatnya, kemudian juga bentuk penghormatan dan pemuliaan. Itu yang disebut hadiah. Kemudian apabila diiringi dengan pemberian kepada orang yang membutuhkan. Nah, jadi ini berdasarkan tujuannya. Kalau yang diberikan itu memang orang yang membutuhkan, orang yang sulit makan, misalnya kemudian diberikan uang ataupun diberikan benda ya berupa beras misalnya atau bahan pokok lainnya. Nah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan mencari pahala di akhirat, maka dinamakan sedekah. Nah, kurang lebih seperti definisi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, pemberian terkait hutang piutang. Pemberian terkait hutang piutang. Ini kita ingatkan lagi pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna khairakum ahsanukum qadaan. Nah, orang yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik dalam membayar utangnya. Nah, jadi selama tidak dipersyaratkan, ya. Selama tidak dipersyaratkan, ya kalau kita berhutang kepada orang lain atau orang lain berhutang kepada kita, kemudian dilebihkan, ya kalau kita berhutang kepada orang lain kita lebihkan tanpa ada perjanjian sebelumnya, tanpa dipersyaratkan, atau orang lain yang berhutang kepada kita tanpa kita syaratkan atau tanpa dia mensyaratkan juga sebelumnya, kemudian pas ngembaliin dilebihin aja. Nah, itu adalah adab dan etika yang baik. Karena sebagaimana sabda Rasulullah ini, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik ya dalam pembayaran utangnya. Jadi dilebihin itu bagian dari etika, melebihkan itu bagian dari etika orang yang meminjam, bagian dari etika. Kita tidak katakan harus ya, etika saja, adab ya sesuatu yang baik. Namun etika dari seorang yang meminjamkan ya dalam akad hutang piutang, ya hutang piutang, akad qard, tidak semestinya meminta seperti itu, tidak semestinya berharap, tidak semestinya meminta dan berharap. Kemudian masih terkait ini pemberian yang terkait dengan hutang piutang, salah satu ketentuan umum tabungan berdasarkan akad wadiah itu tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau atoya yang bersifat sukarela dari pihak bank ya. Jadi tidak boleh disyaratkan ya imbalan atau hadiah tersebut. Nah, ini kan wadiah, Zat. Sedangkan dikasih judul ini pemberian terkait utang piutang. Nah, kemarin beberapa pertemuan lalu sudah dibahas, khususnya di bagian Ustadz Zul udah dibahas tentang wadiah ini, bahwa wadiah yang ada di perbankan syariah itu hakikatnya adalah qard ya, karena kriteria-kriteria wadiah yang dirumuskan oleh ulama fikih itu tidak dapat terimplementasikan. Pertama, kalau memang wadiah itu ainnya yang dikembalikan. Misalnya kita nyetor uang 100.000 rupiah, nomor serinya 12345 misalnya. Maka tatkala itu benar-benar wadiah, kita ambil, maka yang kita ambil itu ainnya yang kita titipkan tadi, kita wadiahkan tadi. Kalau nomor serinya 12345, kalau wadiah, benar-benar wadiah, yang dikembalikan kepada kita tatkala kita mengambil titipan atau wadiah kita, itu adalah uang 100.000 dengan seri yang sama, 12345 itu. Jadi ainnya, benar-benar bendanya yang kita titipkan, itu lagi yang kita ambil. Nah, adapun implementasinya yang ada sekarang adalah himahnya saja, nilainya saja yang dijamin oleh bank seperti itu. Nah, itu sudah keluar dari akad wadiah karena dia jadi domin. Bank menjadi menjamin domin terhadap harta tersebut. Nah, selain itu kan juga ya diketahui bersama bank itu menggunakan uang nasabah
ya untuk operasional bisnisnya, ya untuk melakukan pembiayaan terhadap para nasabah yang membutuhkan pembiayaan seperti itu. Maka hakikatnya wadiah itu, akad wadiah di perbankan syariah itu hakikatnya tetaplah qard. Makanya tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan atau imbalan terhadap nasabah, karena nasabah itu hakikatnya meminjamkan. Karena ada kaidah umum, kullu qardin jarra naf'an atau manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat untuk pemberi pinjaman itu adalah riba, seperti itu. Baik. Oke, kita lanjutkan dengan yang lebih implementatif tentang hadiah dalam perhimpunan dana pada lembaga keuangan syariah. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Zul. Fadal, Ustadz. Syukran Ustaz Bilal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wa salamun ala Rasulillah. Amma ba'd, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini menarik terkait dengan pembahasan hadiah, hibah ataupun sedekah ya. Nah, dikaitkan dengan hadiah dalam qard, pelunasan hutang, atau ya dalam yang kaitannya dengan hutang piutang. Ada sebuah hadis yang mungkin bisa saya bacakan, bahwa ada sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqrada ahadukum qardan." Rasulullah SAW bersabda, jika seorang di antara kalian memberikan hutang, ngutangin, iza aqrada ahadukum qardan fa ahdalahu, kemudian si yang menghutang itu, yang minjem uang itu, memberikan hadiah kepadanya, aw hamalahu 'ala dabbah, atau dia menawarkan untuk menaiki hewan tunggangannya, fala yarkabha wala yakbalhu, maka janganlah mau dibonceng atau menerima hadiahnya. Illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik, kecuali jika hal itu memang sudah terbiasa terjadi di antara mereka. Ini adalah satu hadis bahwa Rasulullah memberikan batasan kepada kita. Kalau kita minjemin uang kepada orang, ngasih qard, terus orang yang dihutangin ternyata memberikan hadiah kepada kita, atau di situ dalam hadis, redaksi hadis disebutkan, atau dia memberikan tumpangan gitu. Tumpangan misalnya mau ke pasar, tiba-tiba ngajak. Sebelumnya nggak pernah. Sebelum kita ngasih utangan, sebelum kita ngasih pinjaman itu, boro-boro dia ngasih hadiah. Boro-boro dia ngajak tumpangan, misalnya mau ke pasar ketemu, minta langsung ngajak dibonceng gitu. Nah, tiba-tiba ketika kita kasih pinjaman ternyata dia berubah sehingga jadi baik. Dasarkan hadis ini, kata Rasulullah, fala yarkabha, jangan mau naik kalau misalnya diajak tumpangan itu. Atau wala yakbalhu, jangan terima hadiahnya. Karena bisa jadi itu merupakan manfaat gitu. Manfaat karena dia telah diutangin, karena dia telah dikasih pinjaman. Illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik, kecuali memang ketika belum dikasih pinjaman, emang kesehariannya udah begitu nih, orang udah biasa ngasih duit, maksudnya udah biasa ngasih hadiah gitu. Udah sering ngasih makanan, saling berbagi, sering ngasih tumpangan. Jadi nggak ada pengaruh dia dipinjemin atau enggak,
nggak ada pengaruh karena memang kesehariannya sudah saling tahadu, dari saling memberikan hadiah gitu, tahabu dan saling menyayangi. Tapi kalau tiba-tiba setelah dikasih pinjaman itu dia berubah gitu, tiba-tiba ngasih hadiah baik sama kita, nah itu yang dikhawatirkan menjadi bagian daripada manfaat dari pinjaman yang kita beri. Nah, kapan hadiah itu boleh diterima oleh pihak yang ngutangin gitu. Nah, ada beberapa syarat yang Ana himpun dari beberapa redaksi, bahwa syaratnya adalah kalau kita memberikan hutangan kepada orang lain, tadi sesuai dengan hadis Nabi bahwa selama tidak dipersyaratkan, artinya di awal itu nggak ada yang menyaratkan bahwa nanti ketika kita hutangin di akhir kita minta tambahan, enggak, itu nggak boleh. Nah, kalau nggak dipersyaratkan, si baik dari si yang mengutangin atau yang dihutangin sama-sama nggak mensyaratkan adanya tambahan, maka kalau dikasih ya kalau dilebihin gitu itu nggak masalah. Nah, yang kedua, syarat hadiah itu adanya tambahan di dalam hutang piutang itu, selain tadi tidak dipersyaratkan di awal, yang kedua merupakan inisiatif dan keinginan orang yang berhutang. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi bahwa ya syarat kedua ini inisiatif orang yang berhutang, kalau dia mau lebihin di akhir sebagai tanda terima kasih, itu Ustaz Bila sebutkan etikanya begitu, kalau minjem sama orang ya lebihin, meminjam apa-apa sama orang lebihin, ya, jangan lepas banget, apalagi kurang gitu. Tapi kan inna khiyarakum ahsanukum qodaan, atau di dalam redaksi lain disebutkan inna khairukum ahsanukum qodaan. Jadi etika orang yang minjem ya lebihin gitu. Etika orang yang minjemin jangan minta kelebihan, riba. Gitu. Nah, yang terakhir bahwa hadiah itu bukan menjadi tradisi di masyarakat. Jadi kalau di dalam satu daerah itu udah biasa, udah menjadi tradisi kalau misalnya dipinjemin itu mesti dilebihin gitu. Itu orang sudah tahu. Sehingga kalau misalnya nggak dilebihin, besok-besok dia nggak mau minjemin lagi. Gitu. Nah, ini kemarin saya pernah ngisi seminar di masjid online di bekerja sama dengan Yayasan Salman ITB itu, ada kepala kadin bertanya seperti itu, Ustaz, ini tetap di tempat Ana nih apa ya, udah biasa minjemin duit itu, kalau misalnya nyaur utang itu pasti dilebihin, dan itu juga sudah jadi tradisi gitu, sehingga kalau ada orang nggak ngelebihin, besok-besok dia nggak dapat utangan lagi gitu. Itu gimana tuh begitu? Nah, kalau begitu berarti udah jadi tradisi. Orang cenderung meminjamkan karena memang dia sudah mengharapkan ada kelebihan, dan itu sudah jadi tradisi. Sehingga orang ketika nyaur nggak dilebihin, besok-besok dia nggak dapat lagi. Nah, kalau udah jadi tradisi kayak begitu, itu termasuk riba. Itu termasuk riba dan tinggalkan gitu. Nah, itu sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan al-ma'rufu urfan kal masyrutu syaratan. Jadi sesuatu yang sudah menjadi tradisi, maka itu hukumnya seperti syarat. Nah, kan tadi kalau misalnya hadiah dipersyaratkan nggak boleh kan? Hadiah dipersyaratkan, adanya hadiah, adanya tambahan. Jadi kalau tambahan dipersyaratkan kan nggak boleh. Nah, uruf juga gitu, kalau sudah menjadi tradisi dalam kaidah fikih, sesuatu yang sudah menjadi tradisi maka status hukumnya seperti dipersyaratkan. Ini kaidah itu al-ma'rufu urfan kal masyrutu sarton. Jadi sesuatu tradisi, kalau sesuatu yang sudah menjadi tradisi gitu, itu seperti syarat. Nah, itu jadi kan karena orang nggak mau
nggak memberikan hadiah, jadi dia nggak mau berikan, orang nggak ngasih kelebihan, jadi dia nggak mau ngasih utangan lagi. Berarti kan memang sama seperti disyaratkan gitu. Nah ini seperti di dalam eh, riwayat bahwa ketika Abu Burdah berada di negeri Irak, beliau bertemu dengan sahabatnya bernama Abdullah bin Salam. Kemudian Abdullah bin Salam menggandeng Abu Burdah dan ngasih nasihat. Apa kata kata Abdullah bin Salam kepada Abu Burdah, innaka fi ardir riba fiha fashin wa inna min abwabir riba anna ahadakum yaqridul qarda ila ajalin fa iza balagu atahu bihi wa bisil'atin fiha hadiyatun fattaqi sil'ah wa ma fiha. Jadi kata Abu Abdullah bin Salam kepada Abu Burdah, engkau berada di negeri tradisi riba. Artinya di Irak itu waktu itu tradisi ribanya kental gitu. Jadi engkau berada di negeri yang tradisi riba tersebar di masyarakat, sudah menjadi sebuah tradisi. Salah satu pintu riba adalah ketika ada orang yang berhutang ke temannya sampai batas waktu tertentu, sudah jatuh tempo, dia datang untuk melunasinya dengan membawa sekeranjang hadiah. Itu udah menjadi tradisi itu, kalau ketika orang datang lunasin utang pasti bawa sekeranjang hadiah gitu. Itu udah jadi tradisi tanpa disyaratkan, pokoknya udah jadi tradisi deh. Maka kata-kata Abdullah bin Salim, fattaki tilka sil'ah wa ma fiha, maka jangan terima, tinggalin itu keranjang dan berikut isinya yang ada di dalamnya itu karena sudah jadi tradisi, jadi itu menjadi suatu yang disyaratkan, manfaat yang disyaratkan gitu. Jadi sekalipun pihak yang memberi utang tidak pernah meminta hadiah tambahan ketika pelunasan utang, atau sekalipun tidak ada kesepakatan di awal, nah, menurut sahabat Abdullah bin Salam ini dilarang karena kelebihan saat melunasi utang telah menjadi tradisi di kota Baghdad, Irak tersebut. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi, statusnya sama seperti disyaratkan. Itu tambahan terkait dengan pelunasan utang. Ketika pelunasin utang, syarat-syaratnya tadi ada 3. Tidak dipersyaratkan, kemudian merupakan inisiatif dari pemberi utang, dan yang ketiga tidak menjadi tradisi daerah itu. Ya artinya ya kalau diberikan kelebihan ya syukur, kalau nggak diberi tambahan ya sudah, memang si pihak pemberi hadiah ikhlas lillah, karena akad qard itu utang piutang ya memang tujuannya akad tabaru, akad untuk mencari pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan hadiah di dalam fatwa DSN itu di nomor 86 ada hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Nah, kenapa fatwa ini muncul? Ini untuk mengatur lembaga keuangan syariah agar dia melakukan funding, mencari dana itu dengan cara yang sehat. Karena apa? Karena di lembaga keuangan konvensional itu, ketika orang mencari dana, ketika mencari nasabah yang mau nabung, itu praktek yang namanya dengan cara perjudian, dengan gimmick-gimmick yang memberikan uang gitu, memberikan barang-barang itu marak pada saat itu gitu. Nah, kalau di konvensional nggak masalah karena memang akad dia itu ya tidak terikat dengan aturan syariah. Jadi gimmick-gimmick apapun boleh. Nah, beda dengan lembaga keuangan syariah yang mana terikat dengan aturan prinsip syariah. Apalagi dalam konteks tabungan wadi, akad antara nasabah dengan bank itu kan tadi sudah dijelaskan Ustaz Bilal adalah qard, di mana nasabah itu esensinya memberikan pinjaman kepada bank. Karena apa? Karena bank boleh memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah. Jadi kalau dana itu boleh digunakan, esensinya adalah pinjaman, bukan titipan lagi. Kalau titipan tadi ainnya memang tidak berubah,
Jadi ketika nitip ya ketika ngambil ya barangnya itu. Sementara kalau uang kan nggak mungkin. Uang kemudian barangnya yang dititipin itu juga. Yang dilihat adalah kimah dan nilainya. Berarti akadnya esensinya adalah qard. Nah, ketika akad itu qard, maka kan berlaku ketentuan hadis ataupun kaidah yang tadi Ustadz sudah sebutkan, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba, atau kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan menghasilkan manfaat, adanya tambahan, bahwa riba. Maka bagaimana misalnya LKS ini ingin memberikan hadiah, karena hadiah ini satu hal yang juga tidak bisa dipungkiri gitu dalam memberikan efek atau memberikan mentasji. Mentasji itu apa ya? Mentasji itu menstimulus agar orang tuh mau nabung. Kita nggak mau juga kalah sama bank riba yang riba aja boleh ngasih hadiah, syariah juga boleh, tapi ada batasan-batasan gitu. Batasannya apa? Karena dibatasi dengan akad qard tadi. Pertama, hadiah promosi yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan atau jasa. Nah, ini terhadap produk apa saja? Produk yang tabungan. Kan tabungan itu ada dua. Jadi bukan tabungan saja, intinya dalam penghimpunan dana kan produk bank itu ada tabungan, giro, sama deposito. Akadnya ada dua. Kalau nggak wadiah ada mudharabah kan. Nah, dalam produk yang tiga ini dengan dua akad itu, dua jenis akad itu, maka yang pertama hadiah boleh, tetapi hanya dalam bentuk barang atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang. Karena kalau uang lebih parah lagi, nanti ada unsur judi gitu, bisa jadi dana yang dikasih sama nasabah buat dinabung itu dijadiin hadiah. Itu banyak kejadian juga dalam lembaga keuangan konvensional kan begitu. Dananya masuk, nabung berapa M, hadiahnya dari situ. Dikasih lagi cashback begitu kan. Nah, itu kan jadinya judi kan. Ada judi di situ. Nah, kemudian harus berupa benda yang wujud, baik wujudnya hakiki maupun hukmi. Jadi benda itu, kategori benda baik itu yang memang hakiki, artinya ya benda, memang betul benda. Misalnya buku gitu, misalnya buku. Atau yang secara hukmi, yang dihukumi sebagai benda, misalnya hanya apa ya yang dihukumi sebagai benda itu hadiah apalah yang ya dia bukan benda tetapi dihukumi benda, misalnya pulsa lah, pulsa itu dihukumi sebagai benda, sebagai jasa. Sebenarnya pulsa kan lebih pada jasa, tapi yang nggak terlihat tapi dihukumi sebagai benda. Misalnya voucher itu dihukumi sebagai apa tuh? Voucher belanja itu masih dihukumi sebagai benda, bukan uang. Jadi voucher belanja itu benda, bukannya uang. Nah, yang nggak boleh itu uang. Apa sih uang, pengertian uang? Kenapa voucher itu disebut benda? Karena voucher itu pemanfaatannya terbatas. Jadi secara istilah, uang itu adalah sesuatu yang diterima oleh masyarakat umum, ammah, dan dikeluarkan oleh otoritas. Itu uang, pengertian uang. Jadi syarat uang itu pertama diterima oleh masyarakat umum, dan yang kedua dikeluarkan oleh otoritas. Itu uang, syarat uang secara fikih begitu. Nah, kalau voucher kan nggak semua diterima di tempat umum. Kadang-kadang voucher itu ya berlaku di tempat yang memang mengeluarkan voucher itu gitu. Dan bukan dikeluarkan oleh otoritas. Maka ini termasuk kepada barang yang wujudnya hukmi. Jadi bukan uang. Nanti pembahasannya banyak tuh, pertanyaan melebar. Nah, kemudian harus berupa benda yang mubah dan halal. Nah, ini udah syarat pasti ya, bendanya yang mubah gitu, yang halal. Kemudian harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah. Jadi tadi untuk menghindari adanya unsur maisir gitu. Barangnya punya si nasabah terus buat hadiah, kan itu jadi untung-untungan kayak maisir kan. Judi, jadi judi.
Nah, kemudian 5, dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadiah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadiah. Nah ini teman-teman kalau misalnya nabung terus ditawarkan hadiah sama si RM-nya gitu, marketingnya ada hadiahnya, tabungannya tabungan wadiah. Kalau hadiah itu diberikan setelah kita buka rekening itu nggak boleh. Jadi dalam syaratnya hadiah itu diberikan dulu baru buka rekening. Karena kalau udah buka rekening dan kita kan biasanya kalau buka tabungan itu kan ada syarat untuk minimal pembukaan kan. Berarti sudah terjadi tort di situ kan. Sudah terjadi pinjam meminjam. Kemudian ketika hadiah itu baru diberikan, kan ada manfaat yang disyaratkan. Misalnya dibilang, Bu, buka rekening deh. Kalau buka rekening nanti saya kasih hadiah. Kan disyaratkan itu. Berarti buka rekening, top up, udah ngasih core, kemudian dapat hadiah. Berarti kan disyaratkan. Nah, fatwa menjaga itu, berarti hadiahnya dulu dikasih. Nah, kalau hadiah dulu dikasih, berarti kan ada potensi buat si bank, kalau nasabah tuh nggak membuka rekening, maka ya nggak bisa dipaksa orang hadiah. Namanya hadiah kan pemberian sukarela. Gitu. Makanya ya dikasih dulu sama hadiahnya, baru nanti buka rekening. Masalah jadi atau enggak, ya itu memang resiko. Resiko dagang seperti itu. Kimik itu kan untuk mengkaji, tapi hukumnya tidak mengikat. Kalau mengikat nanti dia termasuk yang dipersyaratkan. Nah, kemudian selanjutnya LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjumus kepada praktik riba, tidak menjurus kepada praktik riba. Nggak apa-apa ditetapin syarat-syarat, misalnya yang mendapatkan hadiah itu dengan nominal tertentu. Gitu. Misalnya ini kan akadnya berarti kalau yang ini umum nih, mudharabah atau hadiah. Ada syarat-syarat itu nggak masalah. Yang mendapatkan hadiah, misalnya penempatan dana sekian, itu nggak masalah dibuat syarat kayak gitu. Tetapi kalau khusus mudharabah, khusus wadiah tadi pemberian hadiah itu sebelum dilakukan akad, biar belum terjadi akad qard itu tadi. Dalam hal penerimaan hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya. Nah, misalnya ada syarat bahwa orang akan mendapatkan hadiah jika dananya itu di-hold selama 6 bulan. Itu boleh saja, hadiah bersyarat tuh boleh. Hadiah bersyarat tuh boleh. Nah, ternyata dalam akad mudharabah katakan dia baru 3 bulan di-break, ditarik gitu. Sementara dia udah dapat hadiah di depan handphone gitu kan. Itu boleh tuh nanti si nasabah, si bank itu menarik kembali hadiahnya karena dia sudah mukhalafatus syurut. Gitu. Jadi boleh diambil lagi hadiahnya. Gitu. Nah, karena dia ingkar terhadap syarat-syarat yang ditentukan. Nah, kemudian kebijakan pemberian hadiah promosi dan kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga oleh LKS harus diatur dan dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini yang penting nih. Jadi Dewan Pengawas Syariah juga punya otoritas. Nah, ini kalau arahnya udah kepada persaingan yang tidak sehat, cenderung kepada praktek kayak suap menyuap, maisir, itu ya DPS harusnya memberikan batasan. Oh, ini nggak bisa jalan lagi, prakteknya udah nggak sehat. Karena tujuannya sebetulnya hanya untuk mengkaji saja, untuk menstimulus agar orang mau menempatkan dananya di syariah. Tapi kalau sudah terkelewatan gitu, bahkan melegalkan satu perbuatan yang dilarang oleh syariah, nah itu DPS punya wewenang untuk menghentikan. Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan LKS terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga pada nasabah berikut operasional. Nah, itu OJK juga harus mengawasi praktek pemberian hadiah itu. Karena
Jangan sampai terjadi terjadi suap menyuap. Karena kan banyak kejadiannya kalau ini kadang-kadang terang-terangan juga. Kalau orang yang punya dana banyak, misalnya lembaga pemerintah tertentu, itu ketika nempatin dana di bank itu udah main nego aja, lu bisa ngasih gua apa di depan. Lu bisa ngasih gua apa? Dana gua tempatin ke lu kalau bisa ngasih sesuatu gitu. Nah, itu kan kalau misalnya tidak diatur dalam satu ketentuan internal, itu bisa jadi praktek suap menyuap. Sementara di dalam aturan di lembaga pemerintahan juga nggak boleh menerima sesuatu yang memang di luar daripada kapasitas dia, profesi dia, hak dia gitu. Jadi kalau itu nggak boleh lembaga seorang pejabat negara itu dia menerima sesuatu yang memang bukan dalam kapasitas dalam jabatan dia gitu. Nah, itu bisa jadi dalam bentuk riswah gitu kan. Makanya ada kalau di kode etik kalau tidak salah di ASN itu tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun. Itu kan kode etik gitu. Ini banyak transaksi kayak begitu tuh. Makanya perlu pengawasan dari OJK, perlu pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Kalau misalnya pemberian hadiah ini sudah menjerumus kepada praktek riba, suap menyuap. Gitu. Next. Ketentuan terkait cara penentuan pemberian hadiah. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal, nah ini tadi saya sebutkan, bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan atau institusi yang menyimpan dana. Itu kalau memberikan keuntungan pribadi, padahal dana yang ditempatkan itu milik institusi, milik perusahaan. Ternyata masuknya hadiahnya ke pejabat secara pribadi. Nah, itu kan udah nggak benar berarti kan. Kemudian berpotensi praktek rishwah suap. Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Kemudian menjurus kepada riba terselubung. Gitu. Sama seperti riba ternyata prakteknya. Karena yang dilarang itu bukan cuma riba. Kalau riba sudah jelas dilarang, tetapi shibhu riba juga, sesuatu yang menyerupai riba, prakteknya mirip sama riba. Nah, itu juga dilarang, harus dihindari kalau di lembaga keuangan syariah. Jadi bukan cuma benar-benar makan riba, tetapi sesuatu yang menyerupai riba atau shibhu riba itu dilarang. Kemudian pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari qimar atau maisir, gharar, riba, dan aklul mal bil batil, makan harta dengan cara yang batil, itu dilarang. Ini jadi catatan juga kalau udah menjerumus ke maghrib atau aklul mal bil batil ya harus dihindari promosi kayak gini. Nah, pemberian hadiah promosi oleh lembaga keuangan syariah boleh dilakukan secara langsung dan boleh pula dilakukan melalui pengundian atau qur'ah. Jadi hadiah itu kalau misalnya kita punya produk wadiah, produk mudharabah, itu boleh dengan cara undian. Nah, cara undian boleh qur'ah. Memilih satu orang pemenang. Misalnya tabungan mudharabah, tabungan wisata gitu kan. Tabungan wisata, tabungan umroh dengan hadiah tertentu. Misalnya tabungan berencana, tabungan pendidikan, terus ada hadiah umrohnya buat satu orang pemenang. Dipilih ya boleh saja gitu. Nanti caranya dipilih siapa yang paling banyak, kemudian dengan nominal tertentu maka akan mendapat poin 1 gitu. Nanti diundi itu siapa, boleh aja dengan cara Quran. Kemudian next kelima, ketentuan hadiah dalam simpanan DPK. LKS boleh memberikan hadiah atau ya atas simpanan nasabah dengan syarat tidak diperjanjikan sebagaimana dalam fatwa nomor 1 tentang giro dan 2 tentang tabungan. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung dan tidak boleh menjadi kelaziman. Nah, hadiah gini juga nggak boleh jadi kelaziman tadi yang saya sebutkan. Contoh pertama itu, kalau sudah menjadi kelaziman, sudah menjadi urf, maka statusnya dia sebagai sesuatu yang disyaratkan. Nah, itu yang dilarang. Karena status sesuatu yang urf, sesuatu yang sudah menjadi urf itu seperti
kal masyrutu syarton, itu seperti yang disyaratkan. Itu kira-kira kalau ada pertanyaan silakan. Iya, Ustaz, ini ada pertanyaan yang dikirimkan secara pribadi berkaitan dengan kasus yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, Ustaz. Sebagaimana tadi kita sebutkan, syarat hibah itu adalah barang itu hendaknya milik sendiri. Nah, namun di kasus yang terjadi di zaman Rasulullah itu di mana sahabat Nuaiman yang memberikan sesuatu kepada Rasulullah, kemudian setelah itu didatangkan ininya pemilik penjual barang tersebut. Ya, Rasulullah bayar katanya gitu. Kata Nuaiman, nah ini gimana pendapatnya, Ustaz? Kelakuan sahabat Nuaiman itu yang dia pengen ngasih hadiah ke Rasulullah, tapi karena dia nggak punya uang, dia kasih dulu barangnya ke Rasulullah, kemudian dia datangin ininya si penjual barang tersebut, suruh tagih ke Rasulullah biar Rasulullah yang bayar sendiri gitu. Ya, anak-anak nggak tahu hadis itu. Anak-anak mungkin lebih tahu. Ya, kalau kita ngelihat dari sisi ininya, efek atau risikonya, di mana orang yang diberikan hadiah kemudian diminta bayar, nah ini sejatinya mendatangkan mudarat gitu kepada orang yang pengen kita beri hadiah, dan hakikatnya bisa dibilang bukan hadiah juga karena kita harus bayar bayar sendiri gitu. Nah ini untuk di zaman kita tidak sepantasnya ditiru gitu, karena ini akan meribetkan orang gitu. Orang nggak pengen laptop misalnya, kita beliin laptop terus suruh orang yang jual laptop tagih ke orang itu kan bakal memberatkan gitu. Namun terhadap hal yang terjadi di masa Rasulullah, dan Rasulullah tidak marah-marah, yaitu memang bagian dari akhlak mulia beliau seperti itu. Karena kalau kita lihat kejadian-kejadian lain juga di mana sifat rahmahnya Rasulullah terhadap para sahabat dan umat beliau secara umum, kayak ada sahabat yang Baduy ya, yang kencing di masjid, kemudian beliau para sahabat lain marah-marah seperti itu. Namun Rasulullah justru menyuruh biarkan saja dulu, kemudian dinasihati dengan lembut oleh beliau. Kemudian dalam kasus lain, sebelum turunnya larangan berbicara di dalam sholat, itu ada sahabat yang berbicara seperti itu, sampai akhirnya sahabat-sahabat lain ya cukup geram dengan sahabat ini. Namun tatkala selesai sholat akhirnya ditegur oleh Rasulullah secara lembut juga. Kemudian ada juga kejadian salah seorang sahabat yang dengan nekat ya izin untuk berzina ya di hadapan Rasulullah SAW. Tatkala sahabat-sahabat lain marah, Rasulullah tetap dengan sabar merespon sahabat ini. Nah, itu memang kekhususan dari Rasulullah SAW. Namun transaksi yang model ini tadi ya tidak sepantasnya kita tiru, karena tadi seperti Ana misalkan, ya Ustadz Zul misalnya lagi nggak pengen sepeda motor gitu, tiba-tiba Ana datang ke dealer gitu, suruh kirim motornya ke rumahnya Ustadz Zul, kemudian suruh tukang dealernya tagih aja ke yang nerima gitu. Niat hadiah kan nggak bisa seperti itu kan membawa mudarat gitu ke Ustadz Zul selaku penerima. Ya itu kali ya bagi yang bertanya secara pribadi. Nah kemudian yang bisa jadi bahan diskusi juga mungkin terkait hadiah ini, kita temukan beberapa bank syariah itu sekarang membuka program referral, Ustaz. Kalau daftar lewat referralnya nasabah ini, nanti entah itu ada syarat top up dulu nasabah baru yang mendaftar lewat referral kita atau enggak, itu nanti akan kita yang mereferalkan, yang mengajak join di bank syariah itu, ataupun di fintech syariah juga ada yang seperti itu, ada kode referral. Nanti kita akan dapat berapa rupiah seperti itu, Ustaz. Nah, itu Ya. gimana, Ustaz?
terkait dengan hadiah ini tadi yang dilarang dengan uang tadi. Ya, ya ini memang fenomena ya, fenomena di belakangan ini gitu. Banyak bank-bank syariah yang menggunakan gimmick hadiah itu dengan pemberian cashback, dengan pemberian berupa uang gitu, berupa uang. Padahal kalau kita cermati fatwa 86 itu jelas banget gitu bahwa baik itu untuk produk penghimpun dana menggunakan mudharabah atau wadiah itu nggak boleh berupa uang. Tapi kok belakangan banyak yang memberikan uang berupa cashback gitu dalam referral gitu. Nah, ini kan sebetulnya agak kontradiktif dengan Fatwa 86 dan ketentuan di situ jelas kalau apalagi kalau misalnya akadnya wadiah, maka hadiah itu diberikan sebelum si nasabah tuh membuka membuka tabungan gitu. Baik itu ada syaratnya untuk top up atau enggak gitu, penempatan dana dulu, minimal penempatan dana atau enggak. Kan harusnya patuh kepada Fatwa 86 itu. Saya pernah berdiskusi juga dengan salah satu dewan pengawas syariah bank syariah yang cukup besar gitu. Ini kok arahnya seperti itu? Apakah Fatwa 86 ini tidak ditabrak dengan adanya program bank syariah kayak gitu gitu? Nah, jawaban beliau agak juga agak ini juga agak gamang gitu lah. Akhirnya Anda coba apakah karena memang pintu masuknya bukan Fatwa 86, tapi pintu masuknya akadnya jualah, referral. Kemarin kan kita sudah bahas tuh referral marketing itu akadnya jualah. Jualah itu adalah iltizam, komitmen untuk memberikan imbalan fee ketika orang yang diberikan pekerjaan itu setelah berhasil melakukan pekerjaan. Misalnya kita memberikan pekerjaan siapa yang bisa menarik satu calon nasabah menjadi nasabah, maka akan mendapatkan fee 25.000. Kan biasanya begitu tuh promonya, gimmick-gimmicknya. Nah, itu akarnya jualan. Gitu. Nah, beliau akhirnya mengiyakan ya iya pintu masuknya kalau melihat pintu masuknya jualah maka tidak masalah gitu. Tapi kalau antum melihatnya dari sisi Fatwa 86 itu jadi masalah. Nah, itu kan jadi abu-abu kembali kepada masing-masing bank. Nah, kalau saya cenderungnya ya kalau mau hati-hati ya ambil Fatwa 86. Syarat-syarat itu harus terpenuhi gitu. Tapi gimmick-gimmick dengan adanya uang itu nggak boleh. Tapi karena ya itulah fikih ya. Fikih kita ngelihat dari sudut pandang mana gitu. Sudut pandang mana. Kalau melihat sudut pandangnya jualah ya tidak masalah. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, kayak sebelumnya juga pernah ada diskusi itu terkait dengan uang elektronik. Uang elektronik itu misalnya hadiah itu atas sebuah transaksi. Top up-nya kalau misalnya ada hadiah top up itu berarti kan riba karena top up itu adalah core. Gitu. Tetapi kalau misalnya hadiah itu atas sebuah transaksi bukan top up-nya. Jadi misalnya belanja kan bisa saja itu sebagai hadiah daripada fee jualahnya. Maka harus dilihat hukum itu tergantung daripada sisi mana yang kita lihat. Gambarannya seperti apa. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Silakan teman-teman yang lain kalau masih ada hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan. Kalau nggak ada cukup kali ya. Oke. Untuk besok malam gimana Ustaz? Jumat malam, Besok Sabtu malam? malam boleh. Ini ada pertanyaan satu. Oh iya, masih ada pertanyaan. Tentang memberikan hampers lebaran dan misalkan di kantor ada beberapa vendor yang tetap mengirimkan hampers meskipun sudah disampaikan agar tidak mengirimkannya dengan alasan itu adalah hadiah. Apa yang sebaiknya Ya. menyikapi ini? Nah, ini kembali kepada aturan dari perusahaan. Maka karena ini institusi punya aturan, punya regulasi sendiri, tiap institusi itu punya aturan sendiri-sendiri, maka dikembalikan kepada aturan. Gitu.
Kalau menurut syariah yang namanya hadiah itu nggak masalah. Hadiah itu boleh dan bahkan disunahkan sesuai dengan hadis Nabi tadi, tahadu tahabu. Maka saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai, kan begitu hadisnya. Jadi saling memberikan hadiah itu disyariatkan, disunahkan bahkan karena bisa menimbulkan rasa kasih sayang. Gitu. Tapi yang jadi masalah di belakangan ini kenapa diatur oleh institusi-institusi tempat bekerja tidak boleh adanya hadiah, tidak boleh adanya terima hadiah karena banyak atau mitigasi terjadinya riswah, suap menyuap, ada konflik of interest dalam misalnya tender segala macam kan gitu, banyak gitu proses suap menyuap segala macam gitu. Dikhawatirkan itu, makanya butuh adanya regulasi yang jelas bahwa karyawan ataupun staff itu tidak boleh menerima hadiah dari siapapun. Mama, itu dia keluar. Cocok, kecoa di bawah ini. Ya, gitu. Jadi tergantung kembali kepada regulasi di perusahaan itu. Apakah misalnya sudah terlanjur mendapatkan kiriman dari vendor, dari rekanan, itu gimana pelakuannya? Apa tetap diterima, tetap di apa? Kalau saya sih sendiri, kalau misalnya sudah terlanjur, misalnya rekanan itu tetap memberikan hadiah hampers lebaran, ya terima saja. Nanti masalah apakah itu dibagi-bagikan, yang terpenting atas seizin daripada pihak yang berwenang di dalam institusi itu, gitu. Kira-kira gitu. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz Zul atas jawabannya. Masih adakah lagi dari teman-teman lain? Cukup kayaknya Ustaz. Baik. Ya, tadi Ustaz pertanyaan untuk besok dan lusa gimana Ustaz? Besok malam dan lusa? Ya, besok malam itu malam ke-17 ya. Iya, Jumat malam. Jumat malam itu kita libur, Sabtu juga libur, Minggu kita baru ini lagi. Jadi malam 17 itu karena ada acara gitu, ada di luar, jadi kita liburkan seperti minggu kemarin juga kita Jumat Sabtu libur ya. Minggu itu nanti kita mulai lagi atau lihat situasi ya. Minggu itu libur atau masuk, nanti kita kabarkan di ini ya, kabarkan di grup. Atau kita mulai di Senin, nanti kita lihat sikonnya. Baik. Ya, udah jelas ya teman-teman. Informasi sementara besok Jumat dan lusa Sabtu kita libur dulu. Adapun Minggu malam Senin, apakah ada kegiatan ini atau tidak akan diinfokan di grup seperti itu. Taib, jazakumullah khairan Ustaz Zul atas materinya dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Demikian juga teman-teman semua yang sudah berhadir di malam hari ini. Jazakumullah khairan dan mohon maaf atas segala kekurangan baik dari Ana pribadi dan mewakili Ustaz Zul dan tim yang melaksanakan kegiatan ini. Kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.